Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami sahabat Gemilang Mitra Bangunan. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke pantai Gunung Kidul. Kita akan menelusuri beberapa pantai yang ada di Gunung Kidul. Kali ini kita ditemani oleh driver Mas Anto. Nah, ada Bunda Nadia, ada Abang Al yang selalu bengong, ada Mama, nah, ada Humaira. Mana Humaira mana? Hai. Ada Pak Deyoko. Mana Pak Deyoko? Tunjukkan hidungmu. Nah, Pak Deyoko masih malu-malu ya karena belum mandi. Nah, ada Bude Santi. Nah, ada Mbak Nisa. Mana Mbak Nisa? Oke. Baik, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, kita sedang melakukan perjalanan meluncur dari rumah sekitar jam 9.30 pagi. Kita sedang menuju perjalanan ke arah Gunung Kidul. Baik, sebelum kita melakukan perjalanan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Bang Al dan Humaira, kita berdoa dulu supaya Allah memberikan keselamatan buat kita selama perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrimin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, amin. Baik, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, kita sudah selesai berdoa. Semoga perjalanan kita kali ini Allah berikan keselamatan dan kelancaran, serta kita diberi kenikmatan dalam perjalanan menuju pantai. Sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Ya, perjalanan kali ini kita sudah di Jalan Jogja. Ya, jalanan di sini cukup lumayan padat untuk saat ini karena memang ini masih dalam kondisi liburan, ya, liburan akhir tahun dan Natal. Jalanan di sini cukup bagus aspalnya dan cukup mulus karena memang ini aspal berkualitas bagus ya. Oke, kita karena perjalanan masih cukup jauh, nanti kita akan lanjutkan video selanjutnya. Terima kasih. Kita sudah memasuki daerah Piungan, merupakan daerah pendaftaran terakhir yang mana nanti setelah dari Piungan ini kita selalu mendapatkan jalanan yang selalu menanjak ya, untuk memasuki daerah Gunung Kidul. Jalanan sudah mulai menanjak dan berkelok-kelok karena memang ini daerah perbukitan untuk menuju ke Gunung Kidul. Nah, biasanya di daerah ini
banyak penyekatan waktu awal-awal COVID gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Tapi untuk kali ini sepertinya tidak ada penyekatan karena memang korban dari COVID sudah mulai banyak penurunan, sehingga bisa dilakukan pelonggaran untuk para traveler di mana aja. Khusus untuk Jogja memang kemarin-kemarin tertib dan disiplin ya untuk protokol COVID-nya. Orang selain Gunung Kidul kemarin-kemarin belum bisa masuk, tapi alhamdulillah karena korban COVID sudah mulai banyak turun, sehingga protokol mulai dilonggarkan dengan tujuan agar wisata-wisata di Gunung Kidul mulai menggeliat, sehingga berdampak baik terhadap perekonomian warga khususnya dan pada umumnya perekonomian Jogja ataupun Indonesia. Ya, kita sudah melewati rumah makan Bukit Bintang. Sini merupakan salah satu favorit rumah makan yang ada di daerah sini, karena memang kalau di malam hari merupakan tempat yang sangat indah karena memang banyak lampu ya. Ini Gunung Kidul, kita sudah memasuki Gunung Kidul. Kita sudah memasuki wilayah Gunung Kidul. Gunung Kidul merupakan wilayah kabupaten yang mengikuti Provinsi Yogyakarta. Satu-satunya wilayah yang ada di Yogyakarta yang mengandalkan pariwisata alam. Salah satunya wisata pantai dan wisata gunung serta wisata gua. APBD Yogyakarta mendapatkan banyak dari potensi wisata yang ada di Gunung Kidul ini. Perjalanan saat ini sungguh lenggang ya, sangat enak, santai. Kita sudah memasuki kawasan pantai Gunung Kidul. Jalanannya sangat mulus. Jalanannya baru selesai dibikin karena memang terjadi pelebaran jalan. Nah, di situ ada plang. Kita menuju kemana selalu ada petunjuk ya. Plang ini cukup membantu, plang papan nama cukup membantu bagi para traveler untuk menuju ke suatu tempat, karena dengan adanya plang itu traveler jadi tahu ke arah mana kita akan menuju. Kecepatan mobil santai karena memang kita sambil menikmati perjalanan ke beberapa pantai sekitar wilayah Gunung Kidul. Daerah di sini perbukitannya didominasi dengan bukit-bukit kapur, sehingga banyak tanaman jati di sini, karena memang pohon jati merupakan salah satu tanaman yang bisa berkembang atau bisa hidup di daerah perbukitan perkapuran ya. Ada juga pohon jagung dan beberapa pohon yang lainnya. Mobil di depan kita ini merupakan mobil saudara juga yang mengikuti jalan-jalan ke Gunung Kidul. Mobil plat E dari Indramayu.
kanan kiri jalan masih terdapat banyak perbukitan. Jadi mungkin dulu jalanan ini memang membelah bukit seperti jalanan tol yang ada di daerah Salatiga, Semarang ataupun di Palimanan. Sebentar lagi kita memasuki pos pemeriksaan ataupun pos tiket masuk ke beberapa pantai. Di sini banyak sekali para pedagang menjajakan makanannya, menjajakan lutis, yang mana lutis ini memang sangat segar sekali kalau dimakan pada siang hari. Nah, oke. Semoga wisata ini memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga perekonomian warga sekitar ikut melaju. Karena beberapa waktu yang lalu karena dampak pandemi, wisata di beberapa wilayah Indonesia sangat terdampak sekali karena tidak banyak pengunjung yang bisa melakukan kunjungan wisata. Dan di pos pemeriksaan ini sangat banyak penjaganya. Nah, kita masih ngantri. Oke, Pak. 1, 2, 3, 4, 7. 7. Yang bayar mana? Ah, saya. Oh iya. Ah. 12 120. Oke. Di depan kita ini terdapat waduk atau tempat penampungan air buat warga sekitar Gunung Kidul. Bukit Kapur sangat terlihat sekali di sini. Beberapa tahun yang lalu ini belum dijadikan jalan sehingga masih utuh bukitnya, tapi karena udah jadikan jalan, bukit ini dibelah. Ini Pantai Kukup, salah satu pantai yang paling ujung di Gunung Kidul. Nah, Pantai Kukup ini juga cukup menjadi wisata andalan wisata laut. Setelah Pantai Kukup nanti ada Pantai Krakal dan Pantai Baron. Karena tujuan kita ke Pantai Sundak, kita tidak mampir terlebih dahulu ke pantai-pantai yang lainnya. Sebelah kiri terdapat banyak penginapan. Nah, mulai banyak penginapan yang menjamur di daerah wisata Gunung Kidul ini, karena memang wisata Pantai Gunung Kidul ini merupakan salah satu wisata andalan di Provinsi Yogyakarta. Semoga dengan menggeliatnya wisata di Gunung Kidul ini, APBD Yogyakarta khususnya Gunung Kidul makin banyak sehingga berdampak positif bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya. Karena memang wisata ini merupakan wisata andalan yang ada di Yogyakarta dan satu-satunya ada di Pulau Jawa. Ini kawasan Pantai Krakal. Kita tidak menginap di Pantai Krakal.
sudah memasuki wilayah Pantai Sunda. Jalanan agak sedikit rusak. Mungkin nanti kita bisa menginap di homestay Joko Segoro. Lumayan bagus. Beginilah kondisi jalanan menuju Pantai Sunda. Ini jalanannya yang rusak, pesupirnya juga rusak juga. Oke, kita sudah sampai parkiran Pantai Sunda. Sudah sampai. Kita tinggal nyari parkiran yang layak. Hanya orang cerdas yang bisa mencari parkir yang agak dingin. Oke. Alhamdulillah sudah sampai. Oke, sahabat gemilang mitra bangunan, kita sudah sampai di Pantai Sadranan. Pantainya sangat bersih sekali, sahabat gemilang mitra bangunan. Pengunjung sangat ramai karena memang ini hari libur nasional, libur tahun baru 2022. Pantainya sangat jernih, airnya pun sangat jernih. Di pantai ini banyak sekali para pengunjung yang sedang bermain snorkeling ataupun mencari ikan, karena memang di dasar laut ini banyak karang-karang yang menyimpan potensi ikan yang cantik-cantik. Abang Al sendiri masih mencoba untuk mandi di bibir pantai karena memang dia belum terbiasa mandi di pantai yang ombak yang cukup besar. Di sini disewakan pula kano dan perlengkapan atau peralatan snorkeling, karena di Pantai Sadranan sendiri salah satu pantai yang memang bisa buat snorkeling. Ini ada beberapa kano milik warga yang disewakan. Mas Baim sendiri lagi dibuka bajunya karena memang Mas Baim ini sangat suka sekali dengan laut ya, sehingga dia sangat antusias. Sama kakaknya ini, Bang Nazal Luciana Utanto, sedang melukis di bibir pantai, sedang menggambar di bibir pantai, nggak tahu apa yang digambar. Kita coba menyusuri pinggiran bibir pantai ini. Abang Al lagi memegang bundanya karena memang belum berani. Ombaknya terlalu besar. Abang Al, oh, kita mencoba menyusuri bibir pantai. Di sini banyak pengunjung yang sedang melakukan swafoto, termasuk ponakan saya yang satu tadi itu, Mas Ican, sedang untuk bersuafoto, mungkin buat kenang-kenangan ya.
Selain banyak para juru kamera ataupun juru foto, di sini banyak mainan anak-anak. Kalau ini Pantai Sundak. Pantai Sundak ini sebelah dari Pantai Sadanan. Cukup padat juga pengunjungnya. Karena memang pasir di pantai ini memang asik ya buat mainan anak-anak ataupun orang dewasa. Banyak anak-anak ataupun orang dewasa yang sengaja dikubur hidup-hidup setengah badan karena memang seru ya, sangat seru untuk melakukan kegiatan ini. Di atas itu merupakan penginapan milik warga yang disewakan buat para pengunjung pantai. Nanti kita akan kupas penginapan di atas tersebut. Air laut di sini sangat memacu adrenalin kita ya, menantang kita untuk terjun ke laut karena memang airnya sangat jernih dan ombak tidak terlalu besar, sehingga banyak pengunjung, para traveler bermain air laut di bawah tebing itu ya, karena memang tidak begitu dalam air lautnya. Ini merupakan pinggiran bibir pantai yang banyak sekali warung-warung yang menjajakan mainan anak-anak ataupun jajanan. Di atas sana ada kafe, namanya Cafe Shop Soul. Kita kalau untuk makan, ngopi, dan lain sebagainya bisa ke sana. Nah, ini salah satu tempat kafe andalan di Pantai Sundak. Dan ada beberapa kapal nelayan pencari ikan. Parkiran langsung di pinggir bibir pantai, jadi sangat enak sekali kalau memang kita mau parkir langsung ke pantai. Oke, kita akan sedikit mengupas tebing yang ada di Pantai Sundak. Di atas tebing ini ada penginapan yang memang disewakan buat pengunjung. Nanti kita akan melihat ke sana bagaimana view dan penginapan yang ada di atas tebing. Oke, kita telusuri. Kita telusuri jalanan ke atas. Tangganya cukup tinggi. Ya, begini pemandangannya kalau dari atas.
kawan-kawan penginapannya. Penginapannya cukup lengkap ya kawan-kawan. Di sini ada AC, water heater, di ujung sana ada pantai Cemara Udang. Pantainya pun sangat indah, sangat bagus, tidak kalah menarik dengan pantai-pantai di sebelahnya ya. Pengunjungnya pun sangat ramai, dan untuk air lautnya cukup tenang ataupun ombaknya tidak terlalu besar, sehingga buat anak-anak pun cukup nyaman, cukup bagus, cukup aman. Ini kita berada di salah satu tebing bibir pantai. Tebingnya ini mungkin seperti tebing kapur ya. Tebing kapur yang memang udah ditumbuhin beberapa tumbuhan-tumbuhan liar. Tumbuhan di sini sangat variatif ya, yang tumbuh di sekitar bukit ini, macam-macam pepohonan. Di samping penginapan ada juga saung buat para pengunjung yang memang tidak menginap, tapi sekedar hanya untuk bersantai-santai. Ya, ini pemandangan yang sangat indah sekali ya, pemandangan pantai Sundak dari atas tebing, dari atas bukit, sangat indah sekali panoramanya. Begitu indah, begitu syahdu. Ya Allah, inilah ciptaan-Mu yang memang tidak bisa kita pungkiri. Memang Engkaulah yang Zat yang maha kuasa, Zat yang maha hebat, Zat yang maha pencipta, sehingga kita sebagai hamba patut bersyukur dan menjaga alam yang telah Engkau berikan ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini. Semoga sampai kedepannya kita selalu menjadi hamba-Mu yang ahli bersyukur. Ya, ini merupakan batu karang yang tersisa di atas bukit. Kita coba turun ke bawah. Coba kita tanya sebentar ke bapak yang mancing. Udah dari tadi Pak mancingnya Pak? Dari pagi? Dari jam 10? Belum dapat Pak? Susah ya Pak berarti Pak ya? Umpannya apa Pak? Udang ya?
Iya, itulah penjelasan dari pemancing yang ada di lokasi bukit ini. Kata beliau, untuk mancing di sini lagi susah, mungkin karena ombaknya lagi besar ya. Biasanya ini ombak kalau udah sore itu agak mulai meninggi. Tapi nanti kalau udah menjelang pagi, ombaknya mulai menyusut sehingga kita bisa bermain air laut agak ke tengah. Tapi kalau udah mulai sore hari, biasanya air sudah mulai pasang. Untuk pemancing sangat berpengaruh ya, kalau air pasang gini biasanya susah untuk mendapatkan ikan karena mungkin ikan ngumpet di karang-karang ataupun masuk ke dalam. Ya, ini pantai Sundak yang terlihat dari atas bukit sebelah kanan. Pengunjung masih banyak ya. Ini pukul menunjukkan jam 4 sore, kurang lebih jam 4 sore. Dan bapak pemancing ini masih bertahan pengen mendapatkan hasil tangkapan ikan. Memang kalau untuk mancing itu memang harus lebih sabar ya. Semua hal memang harus dilakukan dengan sabar. Ya, ternyata yang mancing benangnya nyangkut ini. Untuk para penikmat mancing mania, hal seperti ini sudah biasa ya, sudah lumrah. Oke, untuk kupasan pantai dari bukit kita sudahi. Kita mulai beranjak turun ke bawah, melanjutkan review pantai Sundak dan Sadranan melalui bibir pantai. Ya, karena waktu sudah menunjukkan sore hari, mulai banyak pengunjung yang pada mulai turun ke pantai karena memang sudah tidak terik lagi, sudah tidak panas sehingga enak buat bermain air. Beda halnya dengan tadi, karena pas kita tadi datang tepat pukul 1 ataupun pukul 2 sehingga sangat terik untuk kita turun ke air laut. Tapi untuk saat ini sudah sore hari, banyak sekali pengunjung yang sudah pada mulai turun ke pantai untuk bermain air. Ya, pengunjung di sini sangat banyak ya. Dari berbagai kota, tadi saya lihat di parkiran mobil platnya macam-macam, ada yang plat dari Solo, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari Malang ataupun sekitar Jawa Timur. Karena memang pantai-pantai di Gunung Kidul ini sudah mulai viral untuk beberapa tahun belakangan ini. Sehingga banyak sekali para pengunjung yang datang ke sini adalah orang-orang dari luar kota Gunung Kidul. Beda halnya dengan beberapa puluh tahun yang lalu waktu kami belum merantau ke Jakarta, justru tempat-tempat ini tidak familiar atau mungkin belum ditemukan. Tapi saat ini sudah ditemukan ataupun sudah mulai dieksplor sehingga banyak pengunjung yang pada berdatangan sehingga meningkatkan perekonomian warga sekitar. Ya, kita berdoa semoga memang perekonomian warga sekitar bisa terbantu dengan adanya para pengunjung yang datang ke wilayah pantai di sekitar Gunung Kidul. Sehingga kalau ekonomi warga sudah terbantu, sudah mulai membaik, bisa jadi tingkat kejahatan di sekitar wilayah tersebut mulai berkurang karena ada kaitannya tingkat ekonomi suatu warga dengan tingkat kriminalitas di tempat tersebut. Semakin minim, semakin rendah ekonomi suatu negara, biasanya tingkat kriminalitas negara tersebut semakin tinggi. Beda halnya kalau tingkat ekonomi suatu negara itu maju, pesat, itu biasanya tingkat kriminalitas semakin rendah. Ya, ini Mas Alwi sedang bermain pasir di bibir pantai bersama bundanya, bersama Bude Fahma, ditemanin Bude Fahma. Mas Alwi belum berani untuk main air karena memang mungkin sedikit takut ya Mas Alwi ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti dia berani lagi untuk turun ke pantai.
Semoga saja. Iya, kita sekarang mundur ke belakang, kita ke tenda untuk sedikit mencari suasana yang agak dingin. Ya, di belakang ini kita memang menyewa tenda sama tikar. Untuk saat ini sewa tikar itu satu tikernya 25.000. Jadi kalau kita menyewa 2 tikar 50.000. Biasanya untuk rombongan biasanya 1 tikar tidak cukup. Kita perlu nyewa di atas 2 tikar. Jadi saya pun menyewa 2 tikar untuk duduk leseh-lesehan untuk saudara-saudara yang tidak ikut turun di pantai ataupun gupak di pantai, sehingga bisa melihat suasana pantai tapi tidak terkena terik matahari. Ya, bagi para sahabat Gemilang Mitra Bangunan, apabila kalian pengen wisata alternatif di Jogja selain Malioboro ataupun Borobudur, saya sarankan kalian untuk berwisata ataupun liburan di daerah Gunung Kidul, karena memang Gunung Kidul ini wisata alamnya sangat banyak ya. Ada pantai-pantai, ada Bengawan Solo Purba, ada juga Gua Pindul. Gua Pindul ini merupakan wahana yang mana wahana ini bermain rafting ataupun semacam arung jeram, tapi memang airnya tidak begitu kencang karena memang airnya itu ataupun sungainya itu ada di bawah gua ya. Ini Mas Alwi sedang bermain pasir, masih belum berani turun ke pantai. Mungkin dia memang belum biasa kali ya. Ya cukup main pasir aja. Semenjak datang sampai sekarang masih belum turun ke agak ke tengah karena memang mungkin takut ya. Tapi nggak apa-apa, itu perlu waktu sehingga tidak perlu dipaksa ya. Cukup melihat Mas Alwi bisa senang aja, kami pun ikut senang ya. Oke, sahabat Gemilang, sekian review dari saya, Gemilang Mitra Bangunan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, secara pribadi saya mohon maaf. Tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena tidak ada niat untuk melakukan hal itu. Tujuan utama dari channel ini adalah berbagi informasi, berbagi data, berbagi rasa agar bermanfaat buat para pemirsa ya. Tujuan kami adalah bermanfaat bagi orang banyak sehingga saya ataupun tim tidak letih-letihnya, tidak capek-capeknya untuk berbagi informasi ya. Ini Mas Alwi dan Kakak Rara masih betah untuk bermain air, masih senang untuk gupak, masih senang untuk kekeceh di air laut. Semoga kalian yang belum sempat ke sini, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keringanan, Allah kasih rezeki untuk bisa membahagiakan anak ataupun istri ataupun keluarga kalian. Kurang lebihnya Gemilang Mitra Bangunan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.